والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hasan syaikhina masyayikh masyayikh hadir mu'allif Syekh Muhammad al-Bantan wa yu'ni darajatihim ma'ada'ina min baramishan ila al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddalilu ala dzalika. Ya. Waddalilu, adapun dalilnya, ala dzalika, atas demikian tetapnya sifat iradah bagi Allah. Thubutil iradati, maksudnya adalah dalil atas tetapnya sifat iradah lahu bagi Allah Ta'ala, itu wujudul alami, wujudnya alam ini. Jadi wujudnya alam ini, fakta bahwa alam ini ada, itu menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat iradah. Bagaimana meruntutkannya gini? Wa tarkibuhu, adapun runtutannya alam. Runtutan bahwa alam ini sebagai dalil Allah itu punya sifat iradah, itu annahu wujudul alami. Oke. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wawunya atofkan ke wujud ya. Wawunya itu wawu atof. Bismillahirrahmanirrahim. Itu wujudul alami, wujudnya alam ini, wa tarkibuhu, dan tersusunnya alam ini. Annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu laulam yatasif, andaikan tidak bersifatan siapa Allah, tidak bersifatan bil iradati, dengan sifat iradah, menghendaki, lakana maka sungguh ada siapa Allah itu karihan, dat yang terpaksa. Walau kana, dan andaikan ada siapa Allah itu karihan yang terpaksa, ai adimal iradati, maksudnya adalah tidak adanya kemauan, yalam yattasif, maka tidak akan bersifatan siapa Allah, tidak bersifatan bil kudrati, dengan sifat kudrah. Lakin ada muttisofihi, tetapi tidak adanya bersifatannya Allah, bersifatan dia dengan iradah, itu muhal, tidak mungkin. Kenapa? Idz law lam yattasif, andaikan tidak bersifatan siapa Allah dia dengan sifat iradah, lakana, maka sungguh ada siapa Allah itu ajizan, zat yang lemah, tidak mampu, tidak kuasa. Wa kaunuhu, dan adapun adanya Allah itu ajizan,
zat yang lemah, tidak mampu, tidak kuasa, itu muhalun muhal. Kenapa kok muhal? Idh lau ajaza, andaikan. Idh lau ajaza, karena andaikan lemah atau tidak mampu siapa Allah, lama aujada, maka sungguh tidak akan mewujudkan siapa Allah, tidak mewujudkan syai'an apapun, minal hawadisi, dari alam ini, minal hawadisi, dari semua barang baru. Hawadis itu maksudnya alam ini selain Allah, sesuatu yang baru. Nah, wadzalika, adapun tidak mewujudkan sesuatu itu batilun, batal. Karena faktanya memang alam ini wujud, limusyahadati wujudiha, karena apa? Limusyahadati wujudiha, karena apa? Disaksikannya wujudnya hawadis. Faktanya alam ini ada dan kita saksikan, kita rasakan sendiri. Karena itu fabatola, maka batal apa saja ada yang mendatangkan ilahi terhadap ma, apa adamul ijadi, tidak adanya mewujudkan alam. Wahwa, adapun ma ada ilahi adamul ijad, itu ajzuhu, sifat tidak kuasanya Allah atau tidak mampunya Allah. Tidak mungkin. Wa idzan tafa, maka apabila, wa idzan tafa, dan apabila tidak ada apal ajzu, sifat tidak mampu, tidak kuasa atau lemah, ya intafat, maka tidak ada, intafat, maka menjadi tidak ada apa al karohah, itu sifat karohah. Nah, karena sifat karoha tidak ada, ya wasabata, dan menjadi tetap apa naqiduha, perlawanannya karoha. Nah, apa perlawanan karoha? Wahwa, adapun naqiduha, sifat yang berlawanan dengan karoha, itu al-irodatu, sifat irodah. Irodah itu mempunyai kemauan, kehendak. Nah, wahaitsu wajabat, sekiranya wajib lahu bagi Allah Ta'ala apa al-irodatu, sifat irodah, ya istahala, maka menjadi muhal alaihi, atas Allah, apa didduha, sebaliknya sifat irodah. Apa? Ya karoha tadi. Jadi karoha itu sifat terpaksa atau sifat tidak berkehendak. Sifat yang bukan sakarpe dhewe gitu loh. Jadi irodah, Allah itu punya kehendak yang kehendaknya itu dengan dirinya sendiri. Allah itu punya kehendak sakarpe dhewe, gak ono sing bisa mengganggu. Selain itu mesti punya sifat karoha. Lagi-lagi contohnya misalnya sampai datang ngaji seperti ini loh. Ini bisa jadi bukan karena sifat, bukan karena sampai memang berkeinginan atau irodah menghendaki datang ke sini. Bisa jadi karena terpaksa, dipaksa oleh peraturan, dipaksa oleh pengurus, dipaksa oleh orang tua sampean, kalau enggak datang sampai dimarahi dan seterusnya. Karena itu namanya sifat karoha. Jadi dia tidak memiliki keinginan, kehendak yang mutlak. Nah, Allah tidak mungkin seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi, di dalam haknya Allah Ta'ala, al ilmu, sifat ilmu, mengetahui. Apa sifat ilmu ini? Wahya, adapun sifat ilmu, itu sifatun, sifat maujudatun, yang maujud, wujud. Wujud ini artinya yang andaikan tidak ada tabir yang menghalangi kita, itu kelihatan sifat wujud, sifat ilmu itu. Qodimatun, yang dahulu, qaimatun, yang berdiri, bidzatihi, di dalam zatnya Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah.
Ya'lamu yang mengetahui siapa Allah biha dengan sifat ilmu tadi itu mengetahui al-asya'a atas segala sesuatu. Minal wajibati nyatanya dari sesuatu yang wajib, wal jaizati dan sesuatu yang jaiz, wal mustahilati dan sesuatu yang mustahil. Suwun Kang. Wajib artinya sesuatu yang mesti ada, tidak mungkin tidak ada, itu namanya wajib. Kalau jaizat itu sesuatu yang mungkin ada dan mungkin juga tidak ada, itu namanya jaizat. Kalau mustahilat itu sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin ada, pasti tidak ada. Nah, itu namanya mustahilat. Nah, semuanya itu Allah mengetahui, baik yang wajibat, yang jaizat maupun mustahilat. Nah, pengetahuannya tadi itu ala wajhil ikhatati dengan atas cara ikhatoh, meliputi. Meliputi itu apa? Mencakup seluruhnya. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Alamah ya alaihi, alama atas sesuatu ya yang adapun asya itu alaihi tetap pada ma. Ya, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Alamah ya ala itu mengetahui persis seperti apa adanya. Beda dengan kita. Kita itu misalnya, coba ini warnanya apa? Hijau. Bisa jadi ini faktanya bukan hijau. Karena penglihatan sampean aja yang salah. Nah, jadi Allah itu pengetahuannya itu persis apa adanya. Mungkin kalau sampai tanyakan dengan orang ini bukan hijau ini. Apa ini? Hijau tapi hijau bisa jadi orang katakan kuning ini. Ya kan? Lebih dekat ke kuning daripada hijau. Nah, jadi sifat Allah ikhatohnya pengetahuan Allah itu alamah ya alaih. Persis sesuai dengan faktanya. Itu maksudnya alamah ya alaih. Tafsilan secara terperinci. Tafsilan secara terperinci. Sudah ihatoh meliputi semuanya, kemudian persis seperti faktanya, dan itu terperinci, detail. Jelimetnya itu tahu. Itu Allah. Sampai bisa dibayangkan kalau ada angin menerpa pohon itu kan gerak pohonnya. Ya, geraknya pohon ini itu tahu Gusti Allah. Pohon itu kan banyak banyak cabangnya dan cabangnya itu banyak daunnya. Lah geraknya daun persatunya itu Gusti Allah tahu, bisa dibayangkan itu. Jadi menyeluruh, detail dan persis apa adanya. Usahlah dibayangkan tafsilan. Ihatoh, mahya aleh, dan tafsilan. Karena itu, faya'lamu maka mengetahui siapa Allah subhanahu wa ta'ala, subhana maha suci Allah, subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur siapa Allah, mengetahui apa? Mengetahui apa saja, la nihayata lahu, la nihayata yang tiada batas itu maujud lahu bagi ma. Tidak ada batasnya. Tafsilan secara terperinci, tafsilan secara terperinci. Kakamalatihi sebagaimana kesempurnaannya Allah, kakamalatihi sebagaimana kesempurnaannya Allah. Kakamalatihi seperti sifat sempurnanya Allah. Wa anfasi ahlil jannati dan semua nafasnya ahli surga. Wa anfasi ahlil jannati dan semua nafasnya ahli surga. Semuanya tahu, Masya Allah. Wa ta'allaqo wa ta'allaku fata'allaqo maka berhubungan apa al-ilmu, sifat al-ilmu.
masih balik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan fi'il madhi ya. Masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allaqa ya ta'allaku ta'allukun. Fata'allukul ilmi. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan. Ta'allaqa ya ta'allaku ta'allukun. Fata'allukul ilmi. Maka adapun hubungannya ilmu, ta'alluqnya ilmu, itu wahidun satu. Tanjiziyun qadimun. Tanjiziyun yaitu ta'alluq tanjizi, qadimun yang qadim. Jadi ilmunya Allah itu, sifat ilmunya Allah itu hanya punya hubungan terhadap satu, yaitu tanjizi qadim. Kemarin kan ada soluhi qadim. Soluhi qadim itu, jadi pada zaman Anzali itu Allah itu punya kewenangan, kepantasan untuk meniadakan sesuatu dan mewujudkan sesuatu. Itu namanya soluhi qadim. Kemudian kalau tanjizi qadim itu Allah memastikan sesuatu pada zaman azali. Tanjizi qadim. Nah, setelah itu kemudian Allah mewujudkan apa yang sudah ditentukan tadi itu. Disebut dengan tanjizi hadis. Atau tanjizi hadis itu implementasi dari apa yang sudah dikehendaki oleh Allah, ditentukan oleh Allah di zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman azali itu zaman dahulu yang tidak ada batasnya. Zaman dahulu itu artinya begini ya, misalnya begini. Alam ini kan dulu nggak ada, ya. Kemudian Allah adakan, oke? Mahfum ya. Pertanyaannya, sebelum adanya alam ini, itu zaman apa namanya? Kan nggak ada zaman. Jadi begitu Allah menjadikan alam, itu maka ada waktu. Ya sebelum ada waktu, sebelum adanya alam itu namanya zaman azali yang tidak ada batasnya. Nah, begitu alam ini wujud, ada, maka waktu itu baru ada, zaman itu baru ada. Makanya disebut hadis, sesuatu yang baru. Kalau tanjizi hadis itu artinya berarti ketika alam itu jadi, kemudian Allah mewujudkan apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu kemudian diimplementasikan. Namanya apa? Tanjizi hadis. Ada soluhi qadim, ada tanjizi qadim. Soluhi qadim itu ketika Allah berkehendak apapun, mungkin menjadikan atau mungkin tidak. Nah, kemudian Allah memastikan, namanya tanjizi qadim. Nah, sifat ilmu Allah itu hanya terkait dengan tanjizi qadim ini. Kenapa demikian? Nanti bahasanya. Fata'allukul ilmi, maka adapun hubungannya sifat ilmu itu wahidun satu, tanjiziyun yaitu tanjizi, qadimun yang qadim. Fahuwa, maka adapun Allah Ta'ala itu alimun yang mengetahui bijami'il ma'lumati terhadap segala sesuatu yang diketahui, yang wujud, muhitun yang meliputi keseluruhan, bijami'ima terhadap segala sesuatu, yajrilang yang berlaku berlaku tahta tahta nuhumil ardi, tahta nuhumil ardi, di bawah samarnya bumi, artinya yang tidak kelihatan di bumi, yang enggak jelas, yang ila a'las samawati, sampai kepada paling tingginya langit. Jadi langit ke atas sampai tembusnya, bumi ke bawah terus, ada apa saja di bawah, kita ini enggak tahu, enggak jelas. Nufumil ardi enggak jelas. Nah, Allah semuanya itu mengetahui.
layak zubu yang tidak samar an ilmihi dari pengetahuan Allah apa mithqalu dzarratin seberat dzarrah seberat atom fil ardi yang ada di bumi ini wala fis samai dan tidak di langit bal ya'lamu bahkan mengetahui siapa Allah mengetahui apa itu mengetahui apa lafaznya apa itu Kang? Dal masyaallah apa itu apa Kang? Dal terus dal ya ba dabibi mana tadi bal ya'lamu bahkan mengetahui siapa Allah mengetahui dabibal namlati geremetnya namla itu semut berapa semut di jagat raya ini dan semut itu kan geremet di leng manapun di dalam manapun Allah itu tahu dabibal namlati terhadap apa melatanya geremet apa bahasa Indonesia apa merayap merambatnya semut itu merambat ya semut itu berjalan ngerambat apa merayap yang mana merayap nah itu maknanya dabib kalau manusia kan berjalan kalau semut kalau ular nah, semut bahasa dabiban namlati akan apa ngeremet apa ya masya Allah dalam Al-Quran kan dabatin fil ardi dabiban namlati akan geremetnya ya tadi maknanya semut as-saudai yang hitam ala-sokhroti di atas batu as-somai yang alus fil lailati di dalam waktu malam adzulmai yang gelap adzulumai yang gelap ya Allah sampai digambarkan begini ya semut sudah hitam geremet di atas batu yang hitam di tengah malam gelap itu Gusti Allah tahu dan tahunya itu bukan hanya satu tadi itu semua semut yang ada di Jakarta ya Allah itu tahu detailnya semuanya ihata itu semuanya tafsilan itu detailnya dan pengetahuan Allah itu alamahya alaih persis apa yang terjadi dan pengetahuannya itu qadim. Qadim artinya pengetahuan sejak zaman azali itu Gusti Allah sudah tahu. Itu bayangke piye iki. Bi ilmin dengan pengetahuan qadimin yang qadim. Azaliyin yang azali. Qadim dan azali. Azali itu ya waktu zaman di mana tidak ada apa-apa belas itu. Tadi gambarnya azali itu ya. Zaman azali itu zaman pokoknya sebelum alam jagat raya, sebelum zaman, sebelum tempat itu ada. Lam yazal mausufan bihi. Lam yazal dan selalu siapa Allah itu mausufan yang memiliki sifat bihi dengan ilmu. Dan terus seperti itu Allah pengetahuannya terus seperti itu terus. Karena Allah itu punya sifat tetap gak berubah-berubah. Iya ya, gambarannya. Wis ngono kuwi ya, ngono kuwi sampeyan bayangne. Intinya Gusti Allah itu wis Masya Allah. Makanya jangan macam-macam. Gusti Allah jangankan yang begini, yang ngerentek di hati sampean ini loh. Yang sampean berbesit apa dalam pikiran itu Gusti Allah tahu.
fi azalil azali fi azalil azali. Wah, ini di zaman azalinya azal. Masya Allah, susah dijelaskan ya. Jadi zaman azalinya azal. Zaman azal itu zaman tadi sebelum alam semua dijadikan masa itu masih sebelumnya lagi. Nggak ada batasnya. Pendek kata apa? Nggak ada batasnya. Sampai kita susah membahasakan. Labi ilmen, tidak dengan menggunakan pengetahuan mutajadidin yang baru. Mutajadidin yang baru. Jadi pengetahuan Allah terhadap semut tadi itu bukan pengetahuan yang baru. Bukan artinya begini. Bukan kok baru semut itu ada, baru Allah itu tahu, bukan itu. Nah, kalau sampai seperti itu berarti pengetahuan Allah itu nanti berhubungan dengan tanjizi hadis. Nah, tadi kan disampaikan, ilmu Allah itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang pada zaman tanjizi qadim. Ya, gambaran tanjizi hadis itu berarti pengetahuan Allah itu tahu setelah itu terjadi. Lah padahal Allah itu tahu sebelum terjadi di zaman azalinya azali. Labi ilmin, tidak dengan ilmu mutajadidin yang baru. Beda dengan kita. Kita itu tahu bahwa ini warnanya hijau, ya karena ini sudah ada hijaunya. Gusti Allah nggak seperti itu. Mausufin yang disifati bil hululi dengan sifat hulul manggon, wal intiqoli dan pindah. Mausufin yang disifati bil hulul dengan hulul, wal intiqoli dan pindah. Ilmu Allah itu tidak baru dan tidak disifati dengan sifat hulul. Sifat hulul itu ya hulul, manggon. Seperti warna hijau, ini nempel pada apa? Merasuk ada di dalam pulpen ini. Wal intiqoli dan pindah. Fala tatanahia, maka tidak ada batas. Fala tatanahia, maka tidak ada batas maklumatihi, semua yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, apapun yang terjadi, sebelum terjadi, akan terjadi, semuanya secara detail diketahui persis seperti adanya. Dan pengetahuan Allah bersifat azali, qadim. Kayak sampai nih nanti setelah ini terjadi apa, nanti umurnya berapa, meninggalnya bagaimana, di mana, jam berapa, detik berapa, itu Gusti Allah semuanya tahu. Karena pengetahuan Allah bersifat azali. Bismillahirrahmanirrahim. Wadidduha, adapun sebaliknya sifat ilmu atau perlawanan dari sifat ilmu, sifatil ilmi, maksudnya adalah sebaliknya sifat ilmu, itu al-jahlu, sifat jahal. Jahal itu bodoh. Bodoh itu apa? Jahal itu bodoh. Bodoh itu apa? Nggak ngerti itu apa? Udah bukan itu maksudnya. Bodoh itu apa? Bodoh itu mengetahui sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itu namanya bodoh. Ini warnanya hijau, tapi saya berpendapat ini warnanya kuning. Ternyata pendapat saya itu tidak sesuai dengan faktanya. Itu namanya bodoh. Terus, jadi bodoh itu macam-macam. Ada yang bodoh murakab. Nah, ada yang bodoh biasa, basit. Contoh, sampean coba di lantai lantai bawah ini ada apa? Di bawahnya lantai bawah ini ada apa? Sampean nggak tahu kan? Nah, itu bodoh yang biasa. Namanya bodoh jahil basit yang biasa. Yang bodohnya bodoh, yang murakab, itu menduga terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan,
atau salah tapi nggak ngerti bahwa itu salah, itu jahal murokab. Apa Mbak dia? Bahwa dia salah, menduga salah, dan dia nggak sadar bahwa itu adalah salah. Itu murokab. Jadi dia nggak ngerti bahwa di dalam bumi ini ada apa, itu biasalah, itu normal. Itu jahal. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ay hadhi faidatun. Ta'allukul irodati tabi'un li ta'allukil ilmi. Ta'allukul irodati, adapun hubungannya sifat irodah, kehendak Allah, itu tabi'un mengikuti li ta'allukil ilmi terhadap ta'alluknya sifat ilmu, fit ta'akuli di dalam apa? Angan-angannya, fakot, tok. Fit ta'akuli di dalam pemikiran saja. Fit ta'akuli fakot di dalam pemikirannya saja. La fil khoriji, tidak di dalam kenyataannya. Li'annahuma, karena sesungguhnya sifat irodah dan sifat ilmu itu kodimani, kodim keduanya. Bimakna annaka, dengan makna sesungguhnya kamu itu tata akolu apa? Membayangkan siapa engkau, atau tata akolu membayangkan siapa engkau, atau berpikir atau angan-angan siapa engkau, awalan pada awalnya ta'allaqul ilmi terhadap ta'alluqul ilmi. Summa tata'aqqalu, kemudian apa? Berpikir siapa engkau, atau membayangkan siapa engkau, membayangkan ta'alluqul irodati terhadap ta'alluq irodah. Wa ta'alluqul kudrati, adapun ta'alluqnya kudroh, hubungannya sifat kudroh, at-tanjizi, yang tanjizi itu tabiun yang mengikuti lit ta'alluqa ini terhadap dua ta'alluq tersebut. Wa bainahu, dan itu di antara wa bainahuma tartibun, wa bainahu, dan itu di antara ta'alluq kudroh, wa bainahuma, dan di antara ta'alluq ilmu dan ta'alluq irodah keduanya, tartibun, ada runtutan, fit ta'akuli, di dalam bayangannya atau dalam angan-angannya, dalam pemikirannya, dalam apa? Dalam pemikirannya. Wal itu tartibun fit ta'akuli, di dalam bayangannya. Wal khoriji, dan kenyataannya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya ta'alluq kudroh itu hadisun, yang hadis. Wahuma, adapun ta'alluq ilmu dan ta'alluq irodah, wahuma, adapun ta'alluq ilmu dan ta'alluq irodah, itu kodimani, yang kodim keduanya. Itu kodimani, yang kodim keduanya. Ini menjelaskannya ini. Jadi antara sifat ilmu, sifat iroda, sifat kudroh, ini hakikatnya itu ta'alluqnya, hubungannya itu adalah kodim, sehingga nggak runtut. Tapi kita sebagai manusia untuk bisa memahami itu runtut. Ya, runtut ya. Paham maksudnya? Jadi pengetahuan dulu, baru kemudian kemauan. Halo? Maksudnya begini, kita contohkan kita dulu ya. Kita manusia atau sampean itu tidak akan mempunyai suatu keinginan kalau tidak tahu. Benar nggak ini? Jadi tahu dulu baru muncul keinginan. Jadi urut. Tahu dulu baru muncul
keinginan. Contoh, sampai ngaji seperti ini. Faktanya sampai datang ke sini, berarti sampai punya karep datang ke sini. Datang ke sini, ngaji seperti ini, itu setelah tahu bahwa oh ngaji itu banyak pahalanya, perintah Gusti Allah, suruh belajar. Itu pengetahuan dulu, baru mendorong kemudian sampai punya keinginan, yaitu keinginan untuk ngaji. Kemudian sampai melangkahkan kaki menuju ke tempat pengajian, itu namanya kudroh. Nah kita ya, jadi tahu dulu, baru punya keinginan, kemudian punya kemampuan mewujudkan perbuatan berupa ngaji. Mafhum nih ya, sampai sini mafhum ya. Nah, ini runtut. Tahu, iradah, baru kudroh. Tapi terhadap sifat Allah enggak seperti itu. Semua sifat tadi itu sifatnya qadim. Jadi Allah enggak bisa kok Allah tahu dulu, kemudian iradah, kemudian bukan begitu. Nah, adapun kita mengeruntutkan tadi itu hanyalah sekedar bayangan, hanyalah ta'akul, hanyalah untuk membayangkan biar paham. Tapi hakikatnya antara iradah dengan ilmu itu podo-podo azali, podo-podo qadim bagi Allah. Mafhum ya? Nah, biar gampang kita cara memahami nanti diruntutkan tadi itu. Ilmu dulu, baru iradah, kemudian baru takdir atau kudroh, kemampuan mewujudkan. Tapi Gusti Allah jangan dimaknai seperti itu, karena antara sifat ilmunya Gusti Allah dan sifat iradahnya Allah itu podo-podo qadim, sama-sama dahulu. Oke, sampai sini mahfum ya. Itu maksudnya tadi? Ta'aluk iradah dan ta'aluk ta'aluk iradah dan ta'aluk ilmu itu iradah mengikuti kepada ilmu itu hanyalah bayangan saja. La fil kharis, tidak dalam kenyataannya. Karena kenyataannya antara iradah dengan ilmu itu sama-sama azali. Nah, tapi ta'aluknya kudroh yang tanjiji hadis itu memang jelas mengikuti kepada dua ta'aluk yang ilmu dan ta'aluk iradah. Gampangannya, Gusti Allah mewujudkan apa yang diinginkan itu setelah ilmu dan setelah iradah, baru diwujudkan kenyataannya di dunia. Nah, mewujudkan kenyataan di dunia itu namanya tanjizi hadis atau implementasi dari keinginan Gusti Allah berupa sifat kudroh, mampu mewujudkan sesuai dengan keinginan. Tuh. Oke, mafhum ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang isinya faidah tadi itu. Wadalilu, adapun dalilnya ala dzalika, atas demikian tetapnya sifat ilmu, ay thubutil ilmi, maksudnya adalah tetapnya sifat ilmu, lahu bagi Allah Ta'ala, itu wujudul alami, wujudnya alam, watarkibuhu, dan runtutnya alam. Tapi kayaknya gini ya, lafal tarkibu ini bisa juga digawe mubtada. Kalau jadi mubtada begini caranya. Watarkibuhu, adapun runtutnya dalil. Nah gitu. Itu annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu laulam yattasif, andaikan tidak memiliki sifat siapa Allah bil ilmi, dengan sifat ilmu, ya lattasofa, maka sungguh bersifatan siapa Allah bil jahli, dengan sifat jahil, bodoh. Bodoh dalam arti tadi, bodoh itu bisa jadi memang nggak ngerti sama sekali itu apa. Misalkan ini apa ini? Halo, nah sampai nggak ngerti belas itu namanya bodoh. Kemudian sampai nebak, oh ini pulpen, tapi ternyata faktanya spidol, itu juga bodoh.
Nah, yang kedua ini bodoh namanya bodoh murakab, yang pertama tadi bodoh basit. Nah, keduanya tadi itu tidak mungkin bagi Allah. Tidak mungkin bersifat jahil. Nah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana, dan andaikan ada siapa Allah itu jahilan yang bodoh, ya lam yattasif, maka tidak akan memiliki sifat siapa Allah bil iradati, dengan sifat iradah, kehendak. Ya karena kita bayangkan orang itu punya kehendak ya setelah punya ilmu. Jadi tahu dulu baru punya kehendak. Dari sinilah teman-teman sekalian, pentingnya ilmu itu begini. Jadi selalu ada bedanya antara orang yang ngerti dengan yang nggak ngerti. Orang ngerti itu apapun yang dilakukan itu didorong oleh ilmunya, oleh pengertiannya. Nah, orang yang nggak punya ilmu itu melakukan sesuatu yang penting melakukan. Ini nanti di akhir tuh beda, hitung-hitungannya beda. Paham mbak ini ya? Jadi wong ngerti itu melakukan apapun dasari ilmu. Nah kalau dasari ilmu berarti melakukannya itu betul-betul didorong oleh niat karena ilmunya tadi itu. Nah beda dengan orang yang nggak ngerti, itu melakoni sesuatu yang penting ngelakoni tidak didorong oleh niat, yang niat tadi didorong oleh ilmu. Nah ini pengaruhnya di akhirat beda. Yang ini jelas punya pahala, yang ini, yang satunya yang penting melakukan itu tidak. Nah, makanya ilmunya kudu akeh, kudu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yakun, dan andaikan tidak ada siapa Allah itu muridan yang menghendaki, ya lam yujad, maka tidak akan ditemukan apa syai'un apapun minal alami, dari alam ini. Wa huwa, sedangkan tidak ditemukan alam sesuatu pun dari alam itu muhalun, tidak mungkin. Kenapa? Limusyahadati wujudihi, karena disaksikan wujudnya alam. Faktanya kita merasakan sendiri, kita menyaksikan sendiri dengan musyahadah, langsung melihat bahwa alam ini ada. Nah, berarti Allah itu iradah. Nah, karena Allah iradah berarti Allah itu punya sifat ilmu. Nggak mungkin punya iradah tapi nggak punya ilmu. Gitu. Musyahadahnya tadi bil hissi, dengan apa? Bil hissi dengan panca indera, langsung. Bil hissi dengan panca indera. Wal iyani, dan kenyataan. Hissi itu apa sih? Hissi itu begini. Halo? Ini kalau saya sentuh. Halo? Lihat ini. Kalau saya sentuh, saya baru tahu, oh ini halus. Nah, pengetahuan saya bahwa ini halus itu karena saya sentuh. Sentuhan ini namanya hissi. Oke. Atau saya cium. Oh, ini teh ini. Nah, pengetahuan saya bahwa ini itu teh karena saya bau. Nah, proses membau itu namanya hissi. Ada lagi. Itu tadi suara batuk. Saya tahu itu batuk karena saya mendengarkan. Nah, mendengar ini namanya hissi. Jadi hissi itu apa? Sesuatu pengetahuan yang dimunculkan dari panca indera ini, yaitu panca penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, terus apa lagi? 5. Rasa, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan. Kalau rasa tadi ya. Oh manis, nah itu berarti rasa. Itu namanya hissi. Wal iyani, dan kenyataan. Wa haitsu wajaba, dan sekiranya wajib lahu bagi Allah Ta'ala apa alimu sifat ilmu, ya istahala, maka menjadi muhal alaihi, atas Allah apa dituhu, sebaliknya sifat ilmu. Wa yajibu, dan wajib fi hakihi, di dalam haknya Allah Ta'ala apa al hayatu, sifat hidup. Wa hiya, adapun hayat itu sifatun, sifat.
wujudiyatun yang sebangsa wujud. Hayat itu sifat sing wujud. Kalau manusia, misalkan tak takoni, ini sampean ini hidup nggak? Hidup ya. Pertanyaan saya, hidup ku apa? Hidup ku apa? Oke, sekarang saya balik. Mati ku apa? Ada yang mendefinisikan mati itu adalah tidak adanya hidup, namanya mati. Halo? Tidak adanya hidup namanya mati. Lah terus hidup itu apa? Nah, bagi Allah sifat wujud itu sifat hidup itu wujud. Wujudnya tegese ya ono barange. Ada wujudnya. Qodimatun yang kodim, yang dahulu, qaimatun yang jumeneng, berdiri, melekat, bidzatihi di dalam zatnya Allah Ta'ala. Tusohihu yang membenarkan apa sifat hayat, ayatil kasifati maksudnya adalah itulah sifat, lahu bagi Allah Ta'ala, membenarkan ayat tasifa akan hendaknya memiliki sifat siapa Allah bila ilmi dengan sifat ilmu, wa ghairi dan selain ilmu, minas sifati dari semua sifat, ay sifatil ma'ani maksudnya adalah semua sifat ma'ani, kal kudroti seperti sifat kudro, wal irodati dan sifat iroda, was sam'i dan sifat sama, wal basori dan sifat basor, wal kalami dan sifat kalam. Jadi sifat hayat itu merupakan sifat sing wujud yang ada dalam zatnya Allah, yang dengan sifat hayat itu maka semua sifat ma'ani lain itu menjadi ada. Jadi ya nggak mungkin kalau nggak hidup kemudian ilmu, melihat, mendengar, nggak mungkin. Jadi dengan sifat hayat, dengan sifat hidup itu kemudian menjadi pantas untuk semua sifat ma'ani yang lain. Wahayatullahi adapun hidupnya Allah Ta'ala itu bidzati dengan zatnya Allah, laisat tidak ada apa hayatullah itu biruhin dengan ruh. Berbeda dengan kita itu hidup karena ada ruh, ada nyawanya. Lah Allah itu hidup dengan zatnya sendiri, tidak menggunakan perantara apapun. Itu bedanya antara hidupnya Allah dengan hidupnya barang hadis seperti kita. Apapun semoga berkah manfaat. Ila diniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تلقى من الغيب المجرد